Dalam video kali ini saya mau cerita tentang beberapa orang yang kecanduan jaranan. Ini benar-benar terjadi nih. Teman saya ada yang namanya Jo. Dia itu ikut jaranan Turonggo Taruno Budoyo, Sugiwaras, Desa Glagahwangi. Karena dia itu saking senengnya di jaranan, pada suatu saat dia itu merantau di Surabaya atau bekerja di Surabaya. Nah, baru dapat 3 hari di SMS sama temennya, Jo, sesuk bengi jaranane main Jo gitu. Lalu dia menjawab, loh wingi kok ora omong. Terus temannya yang SMS itu jawab lagi gini, lah wong oleh job mendadak kok gitu. Mendengar jaranannya itu mau main, si Jo ini wis oling nggak karuan. Akhirnya dia pun memaksakan pulang. Terus sampai rumah ditanya sama bojonya, loh mas lagi budal wingi kok wis mulih neh. Terus dia itu alasannya begini, oh materialnya ora enek macet iki garapane sik prai 3 dino gitu. Lalu pada beberapa bulan kemudian dia itu merantau ke Papua atau ke Irian Jaya, bekerja di bangunan. Sampai di Papua kurang lebih ada 10 hari, di SMS lagi sama temennya, Jo iki minggu ngarep jaranannya main terus Jo. Dia menjawab, loh kok saurunge aku budal ora kondo ora dikabari. Lah yo piye wong oleh job kuwi yo ora mesti kok oleh job lagi. Mendengar grup jaranannya itu mau main, dia itu di Papua sana itu oling. Pikirannya itu di kampung halaman, terbayang-bayang jaranan tersebut sedang main gitu. Tapi ya apa daya, karena kan Bojonegoro Papua itu jauh, tidak cukup ongkos 100-200. Akhirnya di saat jaranannya itu main atau jatuh pada hari hanya itu, rasanya dia itu ya gering adem panas ya di Papua sana. 1 bulan kemudian dia itu pulang, karena ya dikabari teman yang lain kalau jaranannya itu main. Jadi selama di Papua terus dia pulang itu ya orang gawa duit, karena tidak nyaman jaranannya itu mau main itu tadi. Nah terus ada lagi, ini seorang mahasiswa yang kuliah di Malang, anak desa Tegal Kodo. Waktu itu dia ikut jaranan Turonggo Singo Guntur Bawono. Pada hari itu dia itu harus kembali lagi ke Malang untuk kuliah. Tapi dia tahu kalau 3 malam kemudian jaranannya itu mau main. Dia pun berangkat pamit dari rumah itu berangkat kuliah atau berangkat ke Malang. Tapi sebenarnya dia itu ngumpet di rumah temannya yang ada di luar desa. Jadi sejak dia berangkat sampai jaranan itu main, dia ngumpet di rumah, di dalam kamar, biar tidak ada yang tahu, seolah-olah dia sudah di Malang. Nah akhirnya dia ikut main. Lah ya kok dilalah itu orang tuanya itu enggak tahu. Begitu selesai main, paginya baru dia berangkat ke Malang untuk kuliah lagi. Orang Jawa bilang jenenge wong seneng kuwi larang regane, itu memang betul. Entah kenapa namanya pertunjukan jaranan atau seni jaranan itu bila mana kita sudah ikut, itu rasanya ingin ikut terus atau semacam kecanduan gitu loh ya. Yang membuat kita kecanduan itu apa saya juga tidak tahu. Yang membuat kecanduan itu apa saya pun juga tidak tahu. Tapi yang pasti banyak sekali. Bahkan orang dewasa pun ada. Oh ya, ini ada satu lagi. Itu seorang tukang selompret. Dia juga sudah tua. Bahkan usianya di atas saya. Namanya Mbah Jan. Orang dari Nganjuk. Terus jaranan yang diikuti itu adalah jaranan Mudo Utomo yang berada di Desa Belah Turi, Kecamatan Tambakarjo, Bojonegoro. Dia itu kan sebagai tukang selompret di jaranan itu. Memang ya dirasakan cocok dengan badinya. Sampai-sampai dia itu pernah berkata seperti ini, kulo niki teng jaranan Mudo Utomo niki pokoknya badhe nderek najan sampai mati. Dia bilang begitu. Akhirnya apa yang diucapkan itu ya tembus beneran. Ceritanya begini, jaranan Mudo Utomo 4 tahun yang lalu itu kan paling laris ya. Bahkan di musim-musim pertunjukan gitu, Juni, Juli, Agustus sampai September itu kan tidak ada lowongnya. Jadi 1 bulan itu bisa dikatakan full. Memang saya ya percaya, karena saya pernah ikut jaranan itu. Laris banget itu. Karena dia itu rumahnya Nganjuk. Kalau ke Tambakarjo itu kan jauh ya. Jadi kalau habis main terus pulang ke Nganjuk lagi itu rasanya ribet. Pada waktu itu sindennya pun juga dari Nganjuk, namanya Mbak Tiwu, dari Nganjuk Mbagor. Lalu dia itu tinggal di daerah situ atau di daerah Belah Turi, tinggal di rumah kosong. Itu pun di pelosok sekali ya, dekat hutan.
Lah Mbah Jan itu ya tega meninggalkan keluarganya untuk ambruk di situ demi membelani jaranan Muda Utomo itu. Lah jaranan itu bila mana sudah bulan September itu kan sudah sepi ya tanggapan, karena sudah menginjak mangsa rendeng. Itu pun dia juga tidak kembali ke Nganjuk, bahkan bertekad bulat untuk tinggal di situ agar supaya hari-harinya itu bisa dekat dengan jaranan yang diikuti itu. Sampai dia itu sakit dan meninggal pun di desa itu. Terus ada lagi, orang tersebut juga belum seberapa tua, usianya masih di bawah saya. Namanya kejaranan itu sukanya bukan main. Nah itu namanya Dawang, orang dari desa Berbendo, kecamatan Temayang. Unik sekali itu. Dia itu umpama mau main jaranan kurang 3 malam, dia itu sudah tidur nginep dan tinggal di tempat jaranan yang mau main itu bener. Dia kan rumahnya Sumberbendo, Bojonegoro. Pernah jaranan Singo Gimbong dari Kedung Adem, Desa Panjang, pimpinan Mas Sugeng itu mau main. Kurang 3 hari dia itu sudah hijrah ke Kedung Adem sana, udah tinggal tidur bermalam di sana selama 3 hari 3 malam. Coba bayangkan. Nah jadi jaranan itu seperti itu. Ada pepatah orang Jawa bilang, wong seneng kuwi larang regane, itu memang ya betul. Terkadang bagi mereka-mereka yang senang sekali pada jaranan, andai kata jaranan itu lama tidak main, dia pun kadang ya nekat nimbrung-nimbrung, tidak digaji, tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang main, andai kata dia itu mendengar musik jaranan di kaset, itu dia pun pasti ndadi. Ya tidak usah saya ceritakan, Anda pun sering tahu ya. Banyak anak-anak atau orang memang yang namanya jaranan itu punya daya ikat, daya tarik yang sangat kuat. Saya pun mengakui. Ya kamu pun juga tahu ya, lawang kamu sendiri paling ya sukanya setengah mati, iya toh. Dalam video kali ini silahkan kamu renungi apa pendapatmu tentang orang yang selalu kecanduan di jaranan. Silahkan kamu berkomentar ya, tolong dijempol dan terima kasih.